Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azri Dika Pansyah dengan nomor LPM 066. Di sini saya akan mereview kembali laporan saya mengenai manajemen informasi dan penerapan dalam perusahaan PT Samsung Electronics Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa bab ya. Yang pertama ada latar belakang, tujuan, rumusan masalah, lalu pembahasan tentang sejarah dan penerapan business intelligence dan lain-lainnya. Yang pertama saya akan membahas dengan latar belakang. Latar belakang ini saya ambil karena esensial ya. Kita mengambil contoh salah satu perusahaan di bidang IS, Information System, yang ada ya ini saya mengambil PT Samsung. Lalu tujuan saya membuat laporan ini ya ini untuk mengetahui sejarah perusahaan Samsung, pengertian business intelligence, pengertian DSS, pengertian MIS, pengertian OLAP, lalu data mining, dan knowledge information system beserta penerapannya. Ini beberapa rumusan masalah dalam laporan kali ini. Selanjutnya kita bahas ya. Di sini ada pembahasan sejarah mengenai perusahaan Samsung. Perusahaan Samsung sendiri didirikan oleh Lee Byung-chul pada tahun 1938 dengan secara bertahap berkembang menjadi perusahaan multinasional seperti sekarang ini. Kata Samsung dalam bahasa Korea berarti 3 bintang dan mengacu pada berbagai jenis perusahaan yang berlokasi di Korea Selatan dan berbagai belahan dunia. Samsung Senghui adalah perusahaan kecil yang awalnya terdiri dengan 40 karyawan yang berbasis di Sudong, lalu sekarang berganti nama menjadi Ingyodong. Nah, ini produk pertama yang dikembangkan oleh Samsung sebagai produk elektronik adalah TV hitam putih. Kemudian pada tahun 1980-an, perusahaan Samsung mengakuisisi Jungja Tongsin dari Korea Selatan dan mulai memproduksi peralatan telekomunikasi. Ini sejarah-sejarahnya ya. Pada tahun 90-an berkembang menjadi perusahaan internasional, memenangkan Abstract Construction dan Petronas Towers di Malaysia, dan Burj Khalifa di Uni Emirat Arab, dan Taipei 101 di Taiwan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengertian business intelligence. Di sini saya menambahkan gambaran mengenai business intelligence dalam bidang IDS. Yang pertama ada ETL, Extract, Transform, Load, yaitu untuk pengambilan data. Ini bisa pengambilan data secara langsung, tetapi ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Yang pertama seperti validasi data untuk mendapatkan data-data yang valid, lalu pembersihan dan penyamaan data agar tidak terjadi penumpukan data yang sama, redundansi ya namanya. Yang ketiga ada transformasi data. Yang keempat ada agregisasi data yang bila diperlukan dalam menilai sebuah data. Dan yang terakhir ada melakukan data loading, pemindahan compact data menuju warehouse. Yang kedua ada warehouse ya. Pengertian warehouse sendiri adalah tempat untuk semua database yang diambil pada fase pertama disimpan, dan business intelligence membagi gudang data menjadi beberapa data mart sesuai kebutuhannya masing-masing. Yang ketiga ada processing big data. Processing big data ini bersangkutan ya dengan data warehouse yang mana mempunyai contoh penggunaan seperti analisis mendalam, menambah jumlah data dan jenisnya untuk membuat suatu pola-pola baru daripada sebelumnya. Yang ketiga, visualisasi data dari contoh grafik. Yang keempat, memberikan analisis peringatan serta peluang di masa mendatang pada sebuah perusahaan. Lalu ini adalah satu contoh penggunaannya business intelligence. Penggunaan business intelligence dalam kehidupan sehari-hari dapat kita rasakan pada Google Data Studio. Ini ya, tren aplikasi menjadikan adanya teknologi lebih maju. Contohnya Google Data Studio. Dengan adanya inovasi dari Google menjadikan kecerdasan bisnis menjadi semakin kompleks, ditambah dengan adanya Google Data Studio ini menjadikan mudahnya mengelola bisnis. Lalu selanjutnya kita akan membahas DSS, ya ini Decision Support System. Ya, ini merupakan sebuah sistem informasi yang mempunyai basis komputerisasi. DSS ini bekerja pada sistem manajemen pengetahuan dan juga berperan untuk mendukung aktivitas pengambilan keputusan pada suatu perusahaan atau organisasi. Yang pertama saya ada contoh penerapan DSS pada PT Samsung. Nah, ini ada salah satu contoh ya. Ini TOPSIS, yakni Techniques for Other Preference-Based Similarity to Ideal Solution, merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria untuk mencari nilai preferensi berdasarkan kriteria dan alternatif. Sebagai contohnya ada 7 kriteria,
yang dipilih oleh penulis yaitu mengenai harga, merek, RAM, baterai, kamera depan, kamera belakang, dan tampilan. Maka alternatif yang ditampilkan ada ini beberapa produk dari berbagai jenis merek ya. Lalu selanjutnya ini penerapan DSS pada kehidupan sehari-hari. Ini ada mungkin kita tambah sehari ya, ini pemilihan hotel saat kita melakukan penginapan. Secara otomatis kan kita akan memberikan bermacam-macam tipe hotel, lalu sistem pengambil keputusan akan menyarankan hotel dengan rating yang lebih tinggi dan juga harga yang lebih murah. Nah, seperti itu contoh penerapan DSS pada sehari-hari. Selanjutnya ada MIS, yaitu Management Information System, dapat didefinisikan sebagai sistem informasi yang menyediakan informasi untuk pengguna dengan kebutuhan yang sama. Tujuan utama manajemen ini adalah untuk memberikan informasi yang dibutuhkan manajer untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Pertama, kita tunjukkan penerapan manajemen information system pada PT Samsung-nya. Di sini ada portal akses resmi dari PT Sein. Lalu sistem yang digunakan oleh Samsung Electronics Indonesia adalah Global Digital Logistics System atau GTLS yang digunakan untuk mengendalikan inventory milik perusahaan. Fungsi dari sistem GLDC sendiri ada yang pertama, mendapatkan informasi persediaan barang, lalu mengetahui pengiriman barang dari pusat ke cabang, lalu membuat jadwal-jadwal, mengetahui nilai barang, yang terakhir ada mengetahui adanya pengembalian barang yang tidak laku atau barang rusak ya. Lalu kita contoh penerapan MIS pada kehidupan sehari-hari. Pada kehidupan sehari-hari ada contohnya yakni pengaplikasian Maps. Maps sendiri menyediakan informasi rute-rute tertentu ya. Contohnya jika ingin melakukan perjalanan menuju kampus, sistem akan menyediakan informasi jalan menuju kampus dengan rute-rute yang berbeda, dan sistem akan membaca rute terdekat atau cepat mencapai tujuan Anda. Lalu yang ketiga ada penerapan OLAP. OLAP sendiri adalah Online Analytic Processing atau disingkat OLAP. Pendekatan secara cepat menyediakan jawaban terhadap query analitik yang multidimensi di dalam alam. OLAP ini adalah bagian dari kategori yang lebih global dari pemikiran bisnis yang juga merangkum hubungan antara pelaporan dan penggalian data. Lalu kita contoh penerapan OLAP pada kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan metode Online Analytic Processing atau OLAP terdapat pada perancangan aplikasi pengolahan data mahasiswa, yakni suatu universitas yang dapat membantu proses sistem di bagian absensi. Jadi kita mengetahui ya dari tanggal per tanggal siapa saja yang statusnya absen, kalau tidak hadir bernilai 0, jika terlambat 1 maka tidak tepat waktu di dalam absensinya, dan juga dapat mempermudah dalam pembuatan laporan untuk dosen. Yang keempat ada pengertian dari data mining. Pengertian data mining adalah suatu pengumpulan informasi dan data yang penting dalam jumlah yang besar atau big data. Dalam proses ini seringkali memanfaatkan beberapa metode seperti matematika, statistika, dan pemanfaat teknologi artificial intelligence atau AI. Pengertian data mining juga dikenal dengan Knowledge Discovery and Databases (KDD) dan data analis. Lalu penerapannya di organisasi atau PT Samsung ada pada strategi pemasarannya. Ini kebutuhan masyarakat ini kan dipilih oleh banyaknya produk ya, jenis-jenis berbeda. Sebagai contohnya, kita akan melakukan kajian mengenai data penjualan, brand image dari Samsung sendiri, dan produk pemasarannya. Oleh karena itu, dalam memenangkan persaingan, setiap perusahaan harus mempunyai strategi pemasaran yang tepat untuk produk yang dihasilkan. Di antara banyak strategi pemasaran, perusahaan dihadapkan kepada pemberian merek atau brand. Mereka pada akhirnya adalah janji pemasar untuk memberikan beberapa ciri. Smartphone Samsung yang merek pertama yaitu Samsung Galaxy pada tahun 2009 di Korea Selatan dengan nama Samsung 17500 ini Galaxy, sekaligus mendukung sistem operasi Android pertama yakni 1.5 Android Cupcake, dan kenyamanan meyakinkan banyak orang untuk membeli Samsung Galaxy pada saat itu juga. Lalu penerapan data mining pada kehidupan sehari-hari yakni ada beberapa lain pada bidang telekomunikasi atau pada bidang telekomunikasi atau telepon ya, telepon jarak jauh. Penerapan pengumpulan data ini dapat dilakukan
di perusahaan telekomunikasi ya, untuk melihat jutaan transaksi yang masuk sehingga dapat diketahui transaksi mana saja yang harus ditangani secara manual. Lalu selanjutnya adalah pengertian KMS atau Knowledge Management System. Knowledge Management System merupakan sistem yang dimiliki organisasi untuk mengidentifikasi, membuat, menjabarkan, dan membagikan pengetahuan untuk dipelajari kembali. Lalu penerapannya pada organisasi atau PT Samsung, yakni ada ini disukseskan oleh Nonaka dan Takuichi. Alasan fundamental mengapa perusahaan Jepang sukses karena keterampilan mereka. Ini ada sebagai contohnya ada 4 ya, KMS-nya, Knowledge Management System, ada 4 sebagai contohnya. Tacit Knowledge atau proses externalization, lalu Tacit untuk proses socialization, lalu Exclusive untuk proses combination, Exclusive Knowledge ke Tacit Knowledge disebut proses internalization. Lalu ada penerapan KMS pada kehidupan sehari-hari. Contohnya ada pada Microsoft. Dalam aplikasi Microsoft kita dapat mengenal banyak produk yang mana produknya merupakan penerapan dari KMS ya, yang mana banyak mengandung video dan terdapat forum komunikasi dan lain-lain. Menutup, inilah kesimpulan yang dapat saya berikan ya. Akan saya bacakan kembali. Yakni Samsung dikenal sebagai salah satu produsen perangkat elektronik terbesar di dunia. Yang pertama ini dari televisi, lalu chip memori dan telepon terbesar kedua ya. Yang pertama yaitu iPhone. Lalu ada business intelligence, pengertiannya tadi seperti peranan perusahaan yang bertanggung jawab dalam menemukan metode analisis informasi yang berhubungan dengan bisnis perusahaan. Lalu DSS, Decision Support System, sistem informasi yang berbasis komputerisasi. Lalu MIS, Management Information System, sistem informasi yang menyediakan informasi untuk penggunaan data dengan kebutuhan yang sama. Lalu ada OLAP, Analytical Processing, ini menyediakan jawaban terhadap query analitik yang multidimensi di dalam alam. Lalu data mining, pengumpulan informasi dan data. Lalu knowledge management system yang terakhir tadi, mengidentifikasi, membuat, menjabarkan, dan membagikan pengetahuan untuk dipelajari kembali. Begitulah ya laporan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.